Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita akan mengawali ibadah kita dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan kita yang senantiasa menyertai hidup kita sampai pada hari ini. Mari kita bersama mau menyatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang kusembah, Engkau adalah Allah yang kumuliakan. Karena begitu besar dalamnya kasih-Mu Bapa dan pengorbanan-Mu yang mulia. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau yang sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah Tuhan, begitu besar dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sungguh benar Tuhan, Engkau yang kami sembah. Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau yang sepatutnya kami muliakan. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk damai sejahtera yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Jikalau kami boleh hidup sampai pada hari ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Ya Bapa, kami pada hari ini datang dengan hati yang sungguh untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menilik setiap hati kami, Engkau yang selidiki setiap hati kami, apakah kami sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, kami sungguh sadar jikalau kami sesungguhnya tidak layak, tetapi Engkau yang melayakkan kami dan membuat kami dipandang mulia oleh Engkau. Ya Bapa, ajar kami semakin hari semakin mencintai Tuhan dan membenci dosa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali menyakiti hati Tuhan, bahkan kami berulang-ulang mengecewakan Tuhan dengan perbuatan dan dosa yang kami lakukan. Ya Bapa, kiranya Engkau melayakkan kami, memberikan kami hati yang rendah hati, memberikan kami hati yang sungguh untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baru minggu lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam hidup kita boleh terus menaruh kepercayaan iman kita kepada Dia, Allah yang hidup. Ia telah mati menggantikan kita, namun Ia menang karena Ia bangkit. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, kita akan memasuki pemberitaan akan firman Tuhan. Marilah kita bersama menundukkan diri, kita mau merendahkan hati, meminta kelayakan daripada Tuhan untuk kita boleh mendengarkan dan menerima firman Tuhan di dalam setiap hati kita. Mari kita mau menenangkan hati, pikiran,
maupun jiwa kita hanya tertuju dan fokus kepada Tuhan. serta rekan-rekan lainnya dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Izinkan saya mulainya dengan menyapa teman-teman semua. Apa kabarnya? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, ceria-ceria seperti biasanya, dan terus bersemangat melayani Tuhan ya. Walaupun belum bisa melayani bersama dalam kondisi normal atau berkomsel ke gereja seperti dulu, tetapi biarlah kita tetap memiliki api semangat sebagai remaja dan pemuda-pemuda yang bekerja, memuliakan dan hidup bagi Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh berdiam diri di kaki-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, dan biarlah kami boleh sepenuh hati mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Kita akan membacanya, pembacaan nats kita dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua, dan teman-teman boleh membukanya dari rumah Alkitab kita masing-masing, ayat 1 sampai yang keempat. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Teman-teman, seperti halnya nats ini yang kita bacakan tadi ya, seperti inilah sejujurnya perasaan saya saat menanyakan kondisi teman-teman. Bukan basa-basi, bukan. Benar-benar saya ingin bertanya bagaimana kondisi teman-teman. Berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat, menjaga kesehatan dengan baik ya. Fisiknya, iman, emosi teman-teman semua bisa menjaga hidup benar dalam Tuhan, memiliki sukacita tersendiri ya, bagaimana mengikut Tuhan. Dan buat saya secara pribadi pun yang mengenal teman-teman semua, saya sangat bersukacita kalau saya menemukan teman-teman dalam kondisi sehat fisik, sehat emosi, dan sehat imannya dan terus terjaga. Walaupun kita setahun tidak bertemu secara fisik satu dengan yang lainnya dalam suatu persekutuan yang tatap muka langsung ya. Kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu ini memang kadang kerap kita harus terus keep kontak dengan berbagai cara. Kalau sekarang bisa kita dengan WA ya, dengan IG. Terus terang saya juga sering memantau teman-teman gitu ya, dan teman-teman juga beberapa memantau IG saya, status saya gitu. Grup-grup dan status menjadi kabar mengenai bagaimana kondisi orang-orang yang kita kasihi, yang ingin kita tahu kondisi mereka, dan kita pantau, kita ikuti setiap hari, bukan? Nah, kalau zaman dulu Yohanes menuliskan suratnya yang ketiga ini untuk Gaius, yang disebutnya sebagai kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Wow, ya, disebut kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Siapa Gaius sebenarnya ini? Nah teman-teman, Gaius ini adalah teman seperjalanan Paulus, dan juga mengalami penderitaan pelayanan Paulus yang sama, karena dia bersama-sama dengan Paulus ya. Dia juga seorang yang bertobat melalui pelayanan Rasul Paulus. Dia penduduk asli Makedonia. Kita bisa lihat di 1 Korintus 1 ayat 14. Dan Paulus menginap di rumah Gaius saat kunjungan ke Korintus, dan dia juga menulis surat Roma dari rumah Gaius ya. Surat Roma kita ini ditulis di rumah si Gaius ini. Nah teman-teman, Yohanes menulis surat ini untuk memuji Gaius atas kesetiaannya menyediakan tumpangan dan bantuan bagi pekerja sekeliling yang dapat diandalkan. Jadi Gaius ini adalah seseorang yang senantiasa terbuka rumahnya untuk menerima tumpangan-tumpangan bagi pengabar Injil, atau dia menolong siapapun yang ingin menumpang di rumahnya, terutama para pekerja Tuhan. Serta mengingatkan juga melalui surat ini, hati-hati loh ya, ada si Diotrefes ya, yang secara tidak langsung dia mengacaukan dan menggembosi gitu istilahnya ya. Siapa Diotrefes nanti kita akan lihat selanjutnya. Dan selanjutnya juga melalui surat 3 Yohanes ini, Yohanes mempersiapkan jalan bagi kunjungannya sendiri. Ya, Yohanes juga berharap melalui surat ini Gaius pun nanti akan menerima dia ya. Nah teman-teman, kalau tadi kita lihat ya, jadi di surat ini ada 3 orang yang disebutkan namanya dalam surat 3 Yohanes ini. Yang pertama tadi Gaius ya, yang dipuji dengan hangat atas perilaku hidupnya yang begitu saleh di dalam kebenaran. Kita bisa lihat di ayat 3 dan 4 tadi ya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Gaius dipuji Yohanes ya, dan dikatakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi Gaius ini memiliki hidup yang saleh, hidup yang sangat bisa diteladani. Dan Yohanes ini sangat bersukacita sekali. Nah,
Juga dia memiliki teladan bagaimana menyediakan tumpangan. Dia murah hati membuka rumahnya bagi saudara seiman yang berjalan keliling mengabarkan Injil. Ini adalah Gaius. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan, Diotrephes disebutkan dalam 3 Yohanes ini. Dia seorang pemimpin yang diktator, dikecam karena dia kesombongannya. Ya, dia ingin menjadi orang yang terpandang, terkemuka. Beserta manifestasinya dia menolak surat Yohanes yang dikirim sebelumnya. Ya, kalau kita baca selanjutnya di ayat 9 dikatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami, gitu ya. Jadi Diotrephes ini menggebosi si Yohanes ini. Dia memfitnah Yohanes, menolak menerima utusan-utusan Yohanes, dan mengancam akan mengucilkan orang yang menerima mereka di ayat 10. Inilah si Diotrephes ini, ya. Jadi menarik sekali bahwa dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan pekerjaan Tuhan pun memang tidak luput dari orang-orang yang demikian. Tidak selalu mulus, ya. Dan tidak semua rekan kerja pun memiliki rekan kerja yang saling mendukung, yang senantiasa saling menolong, ya. Yang ketiga adalah Demetrius, yang mungkin sekali sebagai pembawa surat ini, teman-teman, atau dia adalah seorang gembala sidang dalam suatu masyarakat tertentu. Dia ini pun dipuji sebagai seorang yang punya reputasi yang baik dan setia dalam kebenaran. Dan kita bisa lihat ini di ayat 12. Ya, dan tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi di 3 Yohanes ini suratnya memang pendek, ya, tetapi di sini mencatat tokoh-tokoh yang menjadi teladan, dan juga mengingatkan ada juga rekan-rekan yang tidak baik, ya. Tidak semua rekan baik, tidak semua rekan juga jahat, gitu istilahnya, ya. Inilah 3 Yohanes. Nah, teman-teman, kita balik lagi, ya. Pada saat ini mari kita akan lihat pujian kepada Gaius itu apa aja. Yang pertama, Gaius itu dipuji karena dia mempunyai kesehatan rohaninya di ayat 2. Dan dipuji juga Gaius ini karena hidup dalam kebenaran di ayat 3 dan 4. Terus yang ketiga kali dipuji juga karena kesediaannya menerima saudara-saudara yang dalam perjalanan. Ini tadi saya tidak bacakan ya, 5 sampai 8. Itu bagaimana Gaius dipuji oleh Yohanes karena dia adalah, ya tadi saya sudah sebutkan bahwa Gaius ini orang yang sangat murah hati. Teman-teman, murah hati itu gak gampang loh, ya. Tidak semua orang bisa murah hati, bukan? Murah hati itu gak gampang. Tetapi Gaius mempunyai anugerah kemurahan hati yang begitu mudah sekali menolong dan menjadi supporting, gitu ya, support banyak orang dan pekerja pelayan Tuhan. Nah, teman-teman, berharap kita pun bisa seperti Gaius, ya, sehingga suatu saat pun kita bisa dipuji bukan hanya oleh para pemimpin rohani, gitu ya, atau bukan dipuji saya, gitu misalnya, tetapi benar-benar pada akhirnya kita boleh dipuji oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kok bisa ya Gaius memiliki kesehatan rohani dan hidup dalam kebenaran seperti ini? Kok bisa ya si Gaius ini mempunyai kesehatan rohani yang begitu hebat sekali? Teman-teman, kalau kita ingat, Gaius adalah rekan sekerja Paulus, yang pasti ketika dia bersama-sama dengan Paulus, dia pasti banyak berdiskusi, banyak bersekutu, dimentoring oleh Paulus. Ya, Gaius juga pasti telah mengalami perjuangan dan perjalanan iman Paulus yang luar biasa. Bagaimana Paulus juga ditangkap, dan saat itu Gaius bersama-sama juga dengan Paulus. Memang tidak selalu Gaius menemani Paulus sampai akhir, tetapi Gaius ini rekan sekerja Paulus, dan saya yakin sekali ketika mereka bersama-sama, disitulah terjadi mentoring, disitulah terjadi di bagaimana Paulus banyak mentransfer pengetahuannya, bagaimana dia mentoring, bagaimana api semangat ini tersalurkan, hingga Gaius ini menjadi murid yang semangat, yang pelayan Tuhan yang luar biasa, karena dia dimentoring oleh Paulus habis-habisan, gitu istilahnya ya. Bagaimana kesehariannya Paulus ini juga dialami oleh Gaius.
Karena itu teman-teman, penting sekali ya sebenarnya kalau kita memiliki mentor, memiliki kelompok-kelompok orang percaya yang bisa saling menguatkan seperti Paulus dan Gaius ini. Dan tapi tentu saja yang terpenting juga adalah kita bagaimana membuka hati kita dengan pengajaran firman Tuhan ini. Bagaimana percuma kalau kita punya mentor gitu ya, tetapi kita tidak membuka hati. Kita hanya membuka otak kita misalnya, tetapi kita tidak memiliki hati, akhirnya kita tidak ada perubahan. Nah teman-teman, sebagai anak muda milik Tuhan, sebaiknya memang kita tetap memiliki mentor-mentor rohani. Kita bersedia untuk terbuka untuk menerima pengajaran, dan kita didampingi, kita dilatih, kita diisi akan kebenaran firman Tuhan, dibimbing oleh mentor-mentor. Jangan menghindari untuk pertemuan-pertemuan konsel, pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kita terus diisi dan dikuatkan. Nah, dengan demikian kita memiliki iman yang terus bertumbuh dan kita boleh dibentuk. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa dimentoring dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ini pun sudah terbatas, kita tidak bisa konsel langsung. Tapi bersyukur dengan teknologi ya, kita masih bisa Zoom sama-sama. Dan ini adalah anugerah Tuhan sebenarnya. Kalaupun Zoom saja kita sudah menghindari, ya terus bagaimana ya? Jadi ada baiknya kita terus jangan menghindari bimbingan dari mentor-mentor kita, tapi kita terus semangat untuk terus belajar, dan hingga hati kita pun boleh terus dipelihara dan dijaga. Oke, sekarang kita balik ya ke pembacaan kita tentang salam Yohanes ini. Nah teman-teman, balik tentang salam yang tadi kita baca di awal. Seyogyanya teman-teman dan seetikanya pada saat kita disapa seseorang, agar kita sebaiknya tidak hanya basa-basi, ya, tidak hanya basa-basi. Jadi maksudnya gini, etikanya kan memang ditanya, halo apa kabar gitu ya. Kadang-kadang terus jawab apa? Baik-baik saja. Nah teman-teman, mari kita memulai sesuatu dengan ketika kita bertanya, kita mau bertanya itu dari hati, bukan dengan hanya basa-basi. Demikian juga sebenarnya ketika kita menjanjikan, oh iya nanti kita akan doakan ya. Teman-teman, dosa loh ketika kita janji kita doakan tapi ternyata kita tidak mendoakan. Jadi jangan janji kita akan doakan kalau memang kita tidak mau mendoakan. Kan tapi itu cuma basa-basi etika. Hati-hati basa-basi dengan etika. Kita harus konsisten dan kita harus pertanggungjawabkan mulut kita, janji kita juga di hadapan Tuhan, bukan cuma pada teman yang kita janjikan ingin kita doakan. Nah, alangkah baiknya jika kita sama-sama orang percaya, kita sepenuh hati kita bercerita. Kalau ditanya apa kabar gitu ya, biasanya jadi refleks baik-baik saja gitu tadi ya. Tapi ada baiknya juga kalau kita mau bercerita kondisi kita, bukan sekedar puji Tuhan baik-baik saja gitu ya, bukan. Tetapi kita bisa jawab, iya baik-baik saja sih, cuman memang kondisi saya sebenarnya tidak terlalu baik, tapi bersyukur Tuhan masih memelihara. Ya biasanya ntar akan ditanya lagi gitu ya, kenapa, boleh dengar apa enggak gitu ya kondisinya. Nah silahkan jawab. Kalau keberatan untuk bercerita nggak apa-apa ya, lain kali boleh saya ceritakan. Kalau memang kalau rasanya memang nyaman bercerita. Kalau tidak nyaman ya katakan juga, ya nggak usah, saya baik-baik saja, saya berjalan tetap bersama Tuhan gitu ya. Kalau memang nyaman, ceritakan supaya ada orang yang menguatkan gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi alangkah baiknya kita saling menguatkan. Karena kenapa? Karena kita dalam keluarga, dalam satu tubuh Kristus. Kita harus saling menguatkan, saling menolong, bertumbuh satu dengan yang lain dalam perjuangan iman dan dunia ini. Sehingga kita tidak merasa sendirian teman-teman sebagai anak Tuhan. Tetapi kita punya rekan-rekan yang bergandeng tangan dalam dunia yang makin jahat ini. Kita boleh terus dikuatkan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Begitu bukan bunyinya ayatnya? Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena itu Ibrani mengingatkan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu bisa konsel gitu ya, bukan cuma ibadah raya di gereja. Tapi setiap
persekutuan itu termasuk ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan ibadah di mana kita bisa saling menguatkan. Kita yang telah dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah kita peringati pada minggu lalu, maka seharusnya kita saling memperhatikan dan menguatkan satu dengan yang lain. Hanya orang-orang dalam Kristuslah yang memiliki hak istimewa ini, teman-teman. Menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus dan jaminan kemenangan dalam Kristus. Karena itu teman-teman, setialah sampai akhir. Tetaplah menjadi remaja pemuda yang hidup bagi Kristus. Semangat bekerja dan hidup bagi Kristus. Sekali lagi, hidup bagi Kristus sampai pada akhirnya. Kemudian lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar baik-baik saja? Ini mungkin jadi pertanyaan kita ya. Bagaimana kita tahu kita baik-baik saja? Teman-teman, kita tahu kalau kita sakit secara fisik dari mana? Ayo. Kita tahu penyakit kita secara fisik biasanya dengan medical check up, bukan? Ya, medical check up. Terus apa lagi? Psikotes untuk kesehatan jiwa kita. Ya, dan secara rohani sebenarnya kita bisa lakukan check up rohani. Ya, sudah ada alat tesnya sekarang. Ya. Nah, tapi untuk mendeteksi secara dini tidak perlu ikut tes-tesan seperti itu. Untuk secara, kalau jasmani apa boleh buat ya, memang kita harus lakukan itu untuk kita tahu detail bagaimana kondisi kita. Dan deteksi dininya kalau kita tidak sehat, atau misalnya sakit kepala gitu, kita tahu badan nggak bener, atau badan panas gitu, atau kita batuk-batuk gitu ya. Ini ciri-ciri COVID semua nih yang saya sebutkan. Nah, kondisi-kondisi sendiri ini adalah tanpa medical check up kita tahu kita sedang tidak beres, kita sedang tidak sehat. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Teman-teman, kita secara deteksi dini tanpa tanpa check up rohani, kita pun bisa mengetesnya. Ciri-cirinya kita bisa tanyakan adalah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah beres? Apakah kita membaca Alkitab secara rutin? Dan apakah kita ketika membacanya sungguh-sungguh kita membacanya, atau ini sebagai rutinitas tanpa ada greget, tanpa ada dorongan dan semangat yang berbicara firman ini pada kita? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi dengan sesama? Apakah beres? Bagaimana kita bisa menerima diri kita? Apakah beres? Teman-teman sekali ingat dengan lambang salib ya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan dengan sesama juga harusnya beres. Nah, ini menjadi ciri-ciri sebenarnya. Apakah hubungan kita dengan Tuhan beres? Kalau mau hubungan dengan beres, bagaimana hubungan dengan sesama? Apakah hubungan dengan sesama juga beres? Ini mari kita cek up dulu diri kita masing-masing. Apakah kita sehat secara rohani kita? Kalau secara fisik kelihatan sekali, tapi kalau secara rohani harus kita berdiam diri dan kita mengecek, kita stop dari setiap kegiatan kita, dan mari kita koreksi, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Sebab definisi sehat itu apa sih? Sehat itu adalah ketika kita bisa berfungsi dengan benar. Ya, segala sesuatu organ tubuh kita bisa berfungsi juga dengan benar. Maksudnya apa? Bahwa bagaimana kesehatan kita, misalnya nih, badan kita bisa belajar dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik ketika kita tidak ada gangguan kesehatan, semua berfungsi dengan benar. Misalnya ada tangan kita sakit aja, misalnya tergores gitu ya, ini pasti sudah tidak bisa berfungsi dengan benar, otomatis akan mempengaruhi gerakan kita, bukan? Nah, ini kondisinya kita sedang tidak sehat. Ya, jadi kita bisa dikatakan sehat bila berfungsi dengan benar. Demikian juga tadi dengan kerohanian. Apakah kerohanian kita sehat? Adalah bisa berfungsi dengan benar. Seperti apa? Relasi kita dengan Tuhan beres, relasi dengan sesama beres, penerimaan terhadap diri kita juga beres. Ini kita sebut sehat. Ya, ini merupakan deteksi awal. Contohnya lagi misalnya, kalau kita bisa ketawa saat kita perlu ketawa, itu sehat nggak? Tentu sehat. Kan gawat sekali loh ketika orang lain ketawa, terus kita cool, kita diem tanpa ekspresi. Teman-teman, apakah ini sehat?
ketika memang semua orang ketawa, semua orang melihat sesuatu yang lucu, guyonan lelucon orang lain, semua tertawa tapi dia tidak tertawa. Nah, sebaliknya, bagaimana reaksi kita? Ketika kita ketawa, apakah itu ketawa yang sehat? Sesuai dengan firman Tuhan kah? Atau enggak? Gitu. Ya, ini pun harus kita sadari lagi benar-benar. Kalau memang harus ketawa, ya kita ketawa sama-sama. Tapi kalau harusnya tidak perlu diketawain, bahkan harusnya empati, tapi kita ketawa, hati-hati loh teman-teman. Jangan-jangan kepekaan kita itu hilang. Saya akan melihat, kita akan lihat video berikut ini bersama-sama ya. Saya akan setelkan, teman-teman tolong simak video ini. Mungkin beberapa teman juga udah dapat ya dalam WA group. Tapi saya mau mengangkat hal ini contoh kecil saja. Mari kita lihat dulu video berikut ini. Nah, apa reaksi teman-teman? Teman-teman ketawa? Iya, kita semua mungkin sempat geli ya, bagaimana kita melihat bahwa orang yang gemuk itu jatuh. Tapi teman-teman, permisi saya harus bertanya, apakah kita juga punya empati ketika si perempuan gemuk ini jatuh? Terus terang saya cukup ngenes loh. Awal memang saya senyum-senyum, ini pasti lucu nih, pasti lucu. Awal saya pikir demikian. Tetapi ketika si orang yang gemuk itu jatuh, saya jadi prihatin sekali karena begitu dia jatuh, waduh, itu motor terbalik begitu. Nah, itu bahaya sekali. Dan ketika paling mengenaskan lagi adalah ketika ada yang datang menolong, ternyata yang ditolong itu motornya yang diangkat, bukan orangnya. Teman-teman, inilah dunia kita. Apakah kita mempunyai rasa empati, reaksi, emosi yang seharusnya? Apakah kita baik-baik saja dalam hal ini? Nah teman-teman, penting sekali bahwa kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Apakah kita sehat? Bukan hanya fisik. Apakah kita juga sehat secara rohani, secara mental? Nah teman-teman, penting sekali kita tahu supaya kita bisa membereskannya. Jadi kita tahu bagaimana kita juga selain menolong orang lain, kita pun bisa menolong diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi penting sekali teman-teman bahwa kita tahu apakah kita sehat. Ketika kita sehat, baru sebenarnya kita bisa bertanya tentang orang lain, bagaimana kondisi teman-teman yang kita tanyakan tersebut. Nah, ketika kita bertanya juga kepada orang lain, penting sekali kita sadari selain ketulusan hati kita, ini adalah kesungguhan hati kita ketika kita bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jadi ketika kita mendengar kabar tentang orang tersebut, rekan kita yang bercerita, bukan untuk kepo, untuk tahu kondisi dia seperti apa, tapi sebenarnya sungguh-sungguh kita ingin mendoakan dia. Kita benar-benar memberikan kasih kita sepenuhnya. Nah, teman-teman, bila kita dalam kondisi sakit secara fisik, kita cari dokter. Dan apakah ini juga salah satu tanda ya, apakah ketika kita sakit secara fisik, kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kita tidak lagi mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, atau kita hanya berelasi dengan Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya, tolong sembuhkan saya. Kita tidak lagi bertanya, apa Tuhan yang engkau ingin bicarakan pada saat saya sakit. Kita tidak lagi bersaat teduh, atau bahkan mungkin ada yang marah ketika kita sakit darah pada Tuhan. Ini adalah ciri-ciri bagaimana hidup yang tidak sehat secara rohani, spiritual, dan mental. Teman-teman, bagaimana dengan kondisi teman-teman saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai fisik yang sehat? Apakah kita sungguh-sungguh juga
memiliki rohani yang sehat. Kita mempunyai reaksi yang bagus, reaksi yang benar ketika kita melihat sesuatu kejadian. Teman-teman, kalau kita secara fisik kita sakit, mari cari Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang ingin kau bicarakan dengan sakit saya ini? Ketika kita sakit secara rohani, datanglah dengan kerendahan hati. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Mohon pemulihan Tuhan. Cari dokter di atas segala dokter terlebih dahulu. Bukan berarti dalam hal ini kita tidak perlu mencari dokter, atau kita tidak perlu mencari psikiater, hamba Tuhan, konselor, dan sebagainya. Tetapi penting sekali kita cari Tuhan terlebih dahulu. Baru kemudian kita cari terapis yang tepat, dokter yang tepat untuk menolong. Mintalah Tuhan untuk memilih yang tepat. Teman-teman, biarlah kita boleh saling mendukung. Biarlah kita boleh saling menguatkan. Kita boleh mengoreksi diri kita. Apakah kondisi kita benar-benar baik-baik saja, bukan cuma sekedar dalam mulut kita. Biarlah ketika kelak ada yang bertanya lagi, atau berjumpa dengan saya dan saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana kondisi teman-teman? Saya berharap jawabannya adalah kami baik-baik saja. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi mental dan spiritual teman-teman pun dalam kondisi yang baik. Biarlah kita tetap punya semangat api yang sama, hidup bagi Kristus, setia sampai akhir. Sampai kelak Tuhan akan memanggil kita dan berkata, selamat datang, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merefleksikan diri kami. Apakah sungguh kami baik-baik saja di hadapan Tuhan? Tuhan, biarlah kami boleh mempunyai hati yang terus peka akan kebenaran firman-Mu. Dan punya kepekaan untuk setiap suara Tuhan yang sesuai, benar-benar ada suara yang sungguh menegur kami, memperbaharui kami. Beri kami kerendahan hati Tuhan untuk dikoreksi, dan tolong kami Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kau selamatkanku, kini ku hidup
Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama menyatakan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman semua, pada saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita, sambil kita menaikkan pujian Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan pada setiap kami anak-anak muda-Mu, boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan kepadamu. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang boleh melihat setiap hati kami, Tuhan yang melihat tangan-tangan yang memberikan, kiranya kami boleh senantiasa memberikan hidup kami juga yang terbaik kepada Tuhan. Ya Bapak, kiranya Tuhan yang boleh memimpin hidup kami ke depannya, sehingga hari lepas hari kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi Jemaat Youth GKI Bungur, GKI Pos Alam Sutra, dan teman-teman Seijon. Hari ini bersama kami, saya Karen dan rekan saya Febris, kami akan membawakan warta pada Minggu 11 April 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dalam ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum mendapatkan ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah mingguan Youth setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kedua, kami mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini, dan juga kepada Evangelis Heni Hanjaya yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Yang ketiga, untuk teman-teman remaja, kita akan mengadakan pendalaman Alkitab yang diadakan pada hari Jumat 16 April 2021 jam 7 malam. Kita akan membahas tentang perkataan Yesus, yaitu Akulah pokok anggur. Mari teman-teman berikut bergabung dan bertumbuh bersama. Untuk teman-teman pemuda, mari bergabung bersama kami, Komisi Pemuda dalam Komsel, yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Link Zoom akan dibagikan sebelum Komsel dimulai. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan link Zoom, dapat menghubungi teman-teman pengurus pemuda di sini. Jangan lupa bergabung ya teman-teman. Yang kelima, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya
sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan teman-teman semua. Yang keenam, ada beberapa pengumuman lain yang perlu kita perhatikan. Yuk kita simak bersama-sama. Berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karyamu. Demikianlah warta pada minggu ini. Saya Febris dan rekan saya Karen pamit undur diri. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah dalam setiap situasi dan keadaan hidup kita boleh terus mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dan mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab kita semua dalam lindungan Tuhan. Tidak pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sungguh benar Tuhan, Engkau beserta dengan meski langit tampak suram. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari
Mari rekan-rekan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk undangan-Mu hingga kami boleh hadir dan mengikuti ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan. Dan pada saat ini, kiranya berkat-Mu boleh turun atas kami semua. Kiranya kasih-Mu Bapa boleh terus melingkupi kami. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh terus kami rasakan. Dan juga penyertaan Roh Kudus boleh terus menolong kami untuk makin bertumbuh menyerupai Engkau melewati hari-hari kami. Hingga kami boleh terus dalam kondisi baik-baik saja di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sekali lagi boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.